Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi toharoh. Setiap hari kita melakukan toharoh tanpa sengaja. Misalnya mandi, membersihkan pakaian, badan, dan lingkungan kita sehari-hari. Apa itu toharoh? Mari kita saksikan bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian toharoh. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dalil toharoh. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan najis dan hadas. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas. Yang kelima, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara bersuci. Pengertian toharoh. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab at-tohar, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Ibnu Rushd, toharoh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil, sesuatu yang diminta bersucinya dengan berwudu, dan dari hadas besar, yaitu sesuatu yang diminta bersucinya dengan mandi. Dari khubs atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Adapun dalil toharoh adalah surah Al-Baqarah ayat فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang suci. Pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat dan ibadah tidak sah, seperti darah dan kencing. Cara membersihkan najis, istinja dan istijmar, menggosok dan menyiram. Yang pertama, melap najis dengan kain kering. Yang kedua, menyiramkan air mutlak ke atasnya. Dan yang ketiga, melap hingga kering. Pengertian hadas. Hadas secara etimologi ialah seseorang yang tengah berhadas, sedangkan secara terminologi ialah sesuatu yang mengkotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat. Seperti orang yang buang angin selesai buang hajat dalam keadaan batal wudu, junub, haid, nifas, dan lain-lain. Jenis-jenis hadas. Berdasarkan jenis-jenisnya hadas ada dua, yaitu hadas kecil, contohnya buang angin, buang kotoran, dan semua yang membatalkan wudu. Yang kedua hadas besar, contohnya melahirkan, meninggal, keluar mani baik sengaja maupun tidak, junub, dan haid. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan cara mensucikannya. Dari hadas kecil dengan wudu dan tayamum, cara bersuci dari hadas besar dengan mandi. Alat-alat untuk bersuci. Yang pertama, air. Dasar penggunaan air untuk bersuci dari najis adalah pernyataan Rasulullah berikut ini.
Al-ma'u la yunajjizuhu say'un illa ma ghaliba ala ta'mihi au launihi au rihihi. Artinya, air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Jenis-jenis air yang suci mensucikan. Artinya, air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air hujan, air laut, air salju, air mata air embun, air danau, dan air sungai. Yang kedua, alat untuk bersuci adalah debu yang suci, yaitu ketika seseorang ingin bersuci dalam arti bersuci dari hadas dan dia tidak menemukan air, maka diberikan kemudahan untuk masalah itu, yaitu dengan bersuci dengan debu yang disebut dengan bertayamum. Benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti untuk beristinja. Cara mensucikan hadas kecil adalah dengan berwudu. Yang pertama dengan berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari faradon lillahi ta'ala. Setelah berniat, kemudian membasuh telapak tangan sambil membaca bismillah. Kemudian berkumur-kumur 3 kali, istidrak atau memasukkan air ke hidung 3 kali, membasuh wajah mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu dan kedua anak telinga. Yang kelima adalah membasuh tangan sampai siku kanan dan kiri 3 kali. Yang keenam, menyapu kepala, menyapu sebagian kepala 3 kali. Yang ketujuh, membasuh telinga 3 kali. Yang kedelapan adalah membasuh kaki sampai matahari kaki, kiri dan kanan 3 kali. Pengertian tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Tayamum dilakukan apabila tidak ada air atau ada alasan yang bisa tidak menggunakan air sebagai wudhu. Tata cara praktek tayamum. Niat yaitu nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardol lillahi ta'ala. Setelah berniat, kemudian kita letakkan tangan ke debu yang bersih, ditepuk-tepuk, kemudian diusapkan ke wajah 2 kali. Ditepuk lagi, kemudian diusapkan ke tangan kiri dan kanan 2 kali. Sebab alasan melakukan tayamum, yang pertama dalam perjalanan jauh, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit kurang dari 2 kullah. Yang ketiga, telah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan. Yang keempat, air yang ada suhu atau kondisinya mengandung kemudaratan. Yang kelima, air yang ada hanya untuk diminum. Yang keenam, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat terlambat sholat. Kemudian selanjutnya, pada sumber air ada hal-hal yang memiliki bahaya. Terakhir, sakit dan tidak boleh terkena air. Misalnya orang yang habis operasi atau habis sakit yang tidak boleh kena air. Syarat sah tayamum. Yang pertama, telah masuk waktu sholat.
Yang kedua, memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran. Yang ketiga, memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Yang keempat, sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ketemu. Kemudian, tidak haid ataupun nifas bagi wanita. Dan terakhir, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Pengertian mandi wajib. Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Tata cara mandi wajib, yang pertama berniat, yaitu dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Sunnah mandi wajib yaitu berwudu dan mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Inilah evaluasi pembelajaran kita untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak ibu tentang materi kita hari ini. Dan ini penugasan kita agar kita membuat dan mengumpulkannya tepat pada waktunya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi orang-orang yang bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.